Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai konservasi pada tingkat komunitas. Anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Helen Admisuri, kemudian Herlin Nur Fatimah, dan Ayu Rizky Maulidah. Yang pertama yaitu mengenai kawasan yang dilindungi atau protect area menurut IUCN tahun 1994 adalah suatu areal baik darat dan atau laut yang secara khusus diperuntukkan bagi perlindungan dan pemeliharaan keanekaragaman hayati dan budaya yang terkait dengan sumber daya alam tersebut dan dikelola melalui upaya-upaya yang legal atau upaya-upaya efektif lainnya. Kemudian IUCN mengelompokkan kawasan yang dilindungi terdiri atas 6 kategori, yaitu yang pertama adalah Strict Nature Reserve and Wilderness Area, yang kedua yaitu National Park, yang ketiga Landmark, yang keempat Suaka dan Cagar Alam Kelola, yang kelima Bentang Alam, dan yang keenam adalah Resource Reserve. Yang pertama yaitu Strict Nature Reserve atau cagar alam murni dan Wilderness Area atau daerah habitat asli, yaitu kawasan yang dilindungi dan dipelihara keadaan alaminya secara utuh untuk tujuan penelitian ilmiah, pendidikan, pemantauan lingkungan, dan sumber daya genetik. Selanjutnya yang kedua yaitu National Park atau Taman Nasional, di mana wilayah luas dengan keindahan alam dan pemandangan yang dikelola untuk melindungi satu atau lebih ekosistem serta untuk tujuan ilmiah, pendidikan, dan rekreasi. Nah, wilayah ini juga tidak diperbolehkan untuk dilakukan eksploitasi sumber daya secara komersial. Selanjutnya yaitu landmark atau monumen alami atau bentukan alam. Nah, kawasan alami yang berukuran relatif kecil serta bertujuan untuk melestarikan suatu keutuhan biologi, geologi, atau kebudayaan yang menarik dan unik. Contoh dari landmark yaitu bentuk lahan, gunung laut, dan gua dalam air. Selanjutnya yaitu Suaka dan Cagar Alam Kelola, di mana ini bersifat mirip dengan Strict Nature Reserve atau cagar alam murni. Namun pada kedua kawasan ini masih diperbolehkan manipulasi atau campur tangan oleh manusia, mempertahankan ciri-ciri komunitas yang khas dan mendukung spesies tertentu. Di Indonesia sendiri contohnya yaitu seperti Suaka marga satwa. Selanjutnya yaitu bentang alam, di mana bentang alam yang dilindungi ini merupakan area yang masih dapat memungkinkan penggunaan lingkungan secara tradisional oleh masyarakat setempat, terutama bila pemanfaatan ini dapat membentuk wilayah yang memiliki ciri khas dari segi budaya, keindahan, maupun ekonomi. Lokasi ini membuka kesempatan khusus untuk kegiatan wisata dan rekreasi. Nah, contoh dari bentang alam itu misalnya seperti padang penggembalaan, desa, seperti itu. Nah, di Indonesia mungkin contohnya seperti taman wisata. Selanjutnya yaitu Resource Reserve atau reservasi sumber daya, di mana kawasan yang umumnya berukuran luas, sumber daya dilestarikan secara berkelanjutan dan penggunaan sumber daya dibatasi dengan cara-cara yang sesuai dengan kebijakan tradisional maupun modern. Nah, kawasan yang memungkinkan pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan ini termasuk seperti air, satwa liar, kemudian penggembalaan ternak, kayu, wisata, dan pemancingan. Kemudian di mana semuanya itu dilakukan dengan memperhatikan aspek kelestarian dan keberlangsungan keanekaragaman hayati. Salah satu contoh di Indonesianya itu seperti taman buru, kemudian hutan lindung, seperti itu. Selanjutnya ada pendekatan prioritas konservasi. Konservasi sendiri yaitu segenap proses pengelolaan suatu tempat agar kandungan makna kulturalnya terpelihara dengan baik, yang meliputi seluruh kegiatan pemeliharaan sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.
Nah, kawasan konservasi antara lain ditujukan untuk melestarikan keanekaragaman hayati. Proses pengelolaan tersebut dapat meliputi proses pemeliharaan, preservasi, restorasi, rehabilitasi, rekonstruksi, adaptasi, demolisi, dan revitalisasi, atau bahkan gabungan dari beberapa proses tersebut. Selanjutnya ada prioritas konservasi. Mengidentifikasi kawasan-kawasan terpenting bagi keragaman hayati sangat penting untuk mengarahkan sumber daya dalam upaya konservasi. Kita harus memahami di mana individu tertentu hidup, mana yang rentan, dan di mana kawasan-kawasan yang terancam oleh aktivitas manusia. Selanjutnya ada 3 kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan prioritas konservasi bagi perlindungan spesies dan komunitas, yaitu yang pertama ada keterancaman. Spesies yang menghadapi ancaman kepunahan akan lebih penting dibandingkan spesies yang tidak terancam kepunahannya. Komunitas hayati yang terancam dengan penghancuran langsung juga harus mendapat prioritas untuk dikonservasi. Nah, yang kedua ada kekhasan. Suatu komunitas hayati diberi prioritas yang lebih tinggi bagi konservasi bila komunitas tersebut lebih banyak disusun oleh spesies endemik daripada spesies yang umum dan tersebar luas. Suatu spesies dapat diberi nilai konservasi yang lebih tinggi bila secara taksonomis bersifat unik. Misalnya, spesies yang merupakan anggota tunggal dalam marga atau sukunya, bila dibandingkan dengan anggota suatu marga dengan banyak spesies. Nah, yang terakhir ada kepunahan. Spesies yang memiliki kegunaan nyata atau potensial bagi manusia perlu diberikan nilai konservasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan spesies yang tidak mempunyai kegunaan yang jelas bagi manusia. Sebagai contoh, kerabat liar dari gandum yang mempunyai potensi untuk mendukung pengembangan varietas tanaman perlu diberikan prioritas yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan spesies rumput-rumputan yang tidak tercatat mempunyai hubungan dengan tumbuhan bernilai ekonomis. Selanjutnya ada konservasi komunitas. Komunitas biologi didefinisikan sebagai spesies yang menempati tempat tertentu dan mengalami interaksi antar spesies. Komunitas biologi bersama dengan lingkungan fisik yang terkait disebut ekosistem. Sejumlah ahli konservasi telah menyatakan bahwa yang perlu menjadi sasaran utama bagi upaya konservasi adalah komunitas dan ekosistem, sedangkan spesies dapat menjadi sasaran sekunder. Konservasi pada tingkat komunitas akan memungkinkan pelestarian sejumlah besar spesies dalam kesatuan-kesatuan yang bekerja mandiri, sementara strategi penyelamatan spesies sasaran secara satu persatu biasanya lebih sulit dilakukan, mahal, dan seringkali tidak berhasil. Dengan kata lain, sasaran utama dalam konservasi pada tingkat komunitas adalah ekosistem dan komunitas, namun memberikan peluang bagi sejumlah besar spesies untuk mendapat perlindungan dengan adanya konservasi itu. Sasaran kawasan yang dilindungi ini memungkinkan terjadinya proses reproduksi dan peningkatan populasi di habitat alami. Hal ini lebih efisien jika dibandingkan dengan konservasi yang dikhususkan untuk spesies tertentu saja. Oke, materi selanjutnya kita akan membahas tentang perjanjian internasional tentang konservasi. Perjanjian internasional menurut Oppenheimer-Lauter Park adalah suatu persetujuan antar negara yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara pihak-pihak yang mengadakan dan pihak yang ikut turut serta. Sementara itu, hukum internasional adalah kesepakatan atau kontrak antar negara yang mengikat dengan sanksi hukum. Hukum internasional yang lebih lunak itu juga biasanya disebut dengan konvensi internasional. Berdasarkan hal tersebut, perjanjian internasional dan konvensi internasional adalah suatu bentuk hukum yang dibuat oleh suatu negara yang lebih dari satu, di mana bertujuan untuk melindungi keanekaragaman hayati. Selanjutnya, perjanjian internasional ini sangat dibutuhkan karena ada 4 alasan. Yang pertama, spesies seringkali berpindah melintasi perbatasan negara. Spesies yang dimaksud ini contohnya itu seperti burung ataupun ikan. Yang kedua, perdagangan produk hayati telah mencapai tingkat dan taraf internasional, di mana produk hayati ini dapat berupa bahan pangan seperti sayur-sayuran.
Dan yang ketiga itu manfaat keanekaragaman hayati menjadi kepentingan internasional. Dan yang keempat, ancaman keanekaragaman hayati sering terjadi pada tingkat internasional. Selanjutnya mengenai contoh kesepakatan internasional. Di sini contohnya ada 5 ya. Yang pertama Convention on International Trade in Endangered Species. Konvensi ini konteksnya itu berisi tentang pengaturan perdagangan komersil terhadap satwa dan tumbuhan liar yang terancam punah dan pengaturan serta pengawasan terhadap lingkungan liar yang mengancam terjadinya kepunahan. Yang kedua itu adalah Convention on Conservation of Migratory Species of Wild Animals. Konteksnya ini berisi pelestarian spesies satwa liar yang bermigrasi. Fokusnya itu berupa spesies burung. Konvensi ini juga biasanya dikenal dengan disebutan Konvensi Bonn. Yang ketiga itu adalah Konvensi Ramsar atau yang biasa disebut Konvensi Lahan Basah. Isi dari konvensi ini adalah kerangka aksi nasional dan kerjasama internasional untuk mengkonservasi lahan basah dan pemanfaatan sumber daya yang ada di dalamnya secara alami. Yang keempat itu ada Convention on Biological Diversity. Konteks konservasi ini itu isinya adalah mengkonservasikan keanekaragaman hayati dan pemanfaatannya secara bijaksana serta adil dan benefit sharing terhadap pemanfaatan sumber daya genetik. Dan yang kelima itu ada United Nations Framework Convention on Climate Change, di mana memiliki tujuan untuk menstabilkan gas rumah kaca yang ada di atmosfer pada tingkat tertentu dari efek kegiatan manusia yang membahayakan lingkungan. Selanjutnya itu mengenai contoh badan hukum internasional. Contohnya itu yang kami paparkan ada 3. Pertama itu United Nations Environmental Program, Food and Agricultural Organization, dan yang ketiga itu Food Conservation Union. Peran dari ketiga badan hukum internasional itu secara umum memiliki peran untuk mendorong negara yang tergabung ikut serta menjalankan kesepakatan internasional dalam melestarikan keanekaragaman hayati yang ada di dunia. Selanjutnya itu adalah mengenai contoh kasus perjanjian internasional. Kami di sini contohnya itu dari jurnal yang ditulis oleh Latifah. Di sini menyatakan bahwa produk perikanan global itu tercatat pada tahun 2011 sama 2012 itu menurun. Nah, hal tersebut itu didukung juga dari data Food and Agricultural Organization yang mencatat di mana persediaan ikan laut itu menurun sebesar 28,8% dari tahun 97 hingga 2011. Nah, penurunan itu terjadi akibat adanya overfishing, di mana penangkapan ikan secara berlebihan terjadi karena ikan ditangkap pada level yang lebih cepat daripada kecepatannya bereproduksi. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, perjanjian yang membahas tentang konservasi dalam bidang perikanan itu salah satu contohnya adalah Konvensi United Nations Convention on the Law of the Sea tahun 1982 atau disingkat UNCLOS ketiga pada tahun 1982. Inti dari konvensi ini menjelaskan tentang pengaturan mengenai pengelolaan perikanan secara internasional, di mana pada kasus yang tadi itu tercatat dibahas mengenai pada bab 4 tentang zona ekonomi eksklusif dan bab 7 bagian 2 tentang konservasi dan pengelolaan sumber daya alam di laut lepas. Ya mungkin segini saja presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.